3, 2, 1. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih tetap setia bersamaku. Terima kasih tetap mendengarkan Dear Diary Channel, novel Bos Tampan Yang Mati Rasa. Sekarang part 44. Ada apa bro? Tanya Clay saat masuk ruang kerja Mark. Wajah sahabatnya yang ganteng itu terlihat lebih datar dan dingin. Clay melirik pada laki-laki yang berdiri dekat Mark. Mark menunjuk dengan matanya pada amplop yang ada di atas meja kerjanya. Clay mengambilnya dan membaca. Clay juga memutar video dari USB yang ada di amplop pada laptop Mark. Jadi ini ulah mantanmu itu? Tanya Clay. Mark hanya diam. Oke bro, terima kasih. Nanti kita bicara lagi, oke? Kata Clay pada laki-laki yang berdiri dekat Mark. Orang itu mengangguk mengerti dan pergi. Laki-laki itu adalah orang yang ditelepon oleh Mark untuk menyelidiki lift macet yang membuat Alana terjebak. Mantanmu itu belum berubah dan mungkin tidak akan berubah, selalu bermain curang. Tapi bro, apa yang membuatmu menyuruh orang untuk selidiki masalah ini? Gak ada sangkut pautnya dengan tim kita dan bukan tim kita yang dikerjai oleh mantanmu itu. Tender juga sudah selesai, sudah ada pemenangnya, kata Clay. Memang bukan tim kita yang kena dan tidak ada dampaknya untuk Dirgantara Company. Tapi aku tidak suka pada orang-orang yang bermain curang, apalagi saat Dirgantara Company ada ikut dalam tender itu. Dan ini kedua kalinya dilakukan pada orang yang sama, kata Mark datar. Orang yang sama? Maksudnya? Clay bingung. Nanti kau akan tahu. Oh ya bro, aku minta lu kesini itu bukan karena masalah yang barusan kita omongin, tetapi tuh amplop yang hitam. Pelajari itu dengan teliti dan selidiki lagi, perintah Mark. Clay baru menyadari ada 2 amplop di atas meja kerja Mark. Dia mengambil amplop hitam yang ada di samping amplop coklat kasus lift macet. Oh, tadi itu lu nyuruh gue ambil yang ini toh. Wah, salah amplop gue. Oke, gue ada janji lagi, jadi ini gue bawa dan gue pelajarin, nanti gue laporin. Bye bos, kata Clay dan pergi, tapi dia berbalik badan lagi saat di pintu. Bro, smile. Bukannya menatap pada Clay, Mark justru membalik kursinya membelakangi Clay. Lalu Mark menelpon. Lara sangat senang sekali saat mendengar asistennya menyebut nama Mark yang menelpon. Hai Beb, long time, akhirnya. Kangen aku ya? Tanya Lara manja. Lift macet saat tender, itu ulahmu? Tanya Mark tanpa basa-basi. Oh, no Beb, itu katanya kesalahan teknis doang. Tuh orang yang kejebak dalam lift lagi apes kayaknya. Aduh, kok kita malah ngomongin hal yang gak penting? Beb, gimana kalau kita honeymoon ke Italia seperti waktu itu? Kita bisa. Aku punya bukti itu ulahmu. Kamu sangat tahu aku. Dan kamu sangat tahu apa akibatnya pada perusahaan ayahmu itu kalau beritanya tersebar. Kata Maria langsung memotong omongan ngeyelnya Lara. Lara tersekat. Beb, apa yang harus kulakukan? Harusnya itu kalimat yang kau ucapkan, bukan Beb, kata Mark dingin. Tapi Beb, apa yang harus kulakukan? Kata Lara tersadar dia berhadapan dengan siapa. Kamu cukup minta maaf pada penyelenggara, juga minta maaf pada orang yang terjebak di dalam lift itu. Tapi Beb, dan kamu harus lakukan itu seperti dulu kau menghukum Prita. Kau masih ingat Prita? Dan kau punya waktu sampai besok jam 12 siang. Lalu Mark menutup telepon. Lara berkeringat dingin. Tentu saja dia sangat ingat Prita. Prita adalah gadis yang sangat menyukai Mark. Mark tidak pernah dan tidak ingin memanfaatkan wanita manapun. Tapi dia laki-laki dan wanita-wanita itu datang padanya tanpa malu-malu meminta tidur dengan Mark dan sangat bangga akan hal itu. Dan tanpa malu juga dengan secara halus memproklamirkan Mark miliknya. Begitu juga yang dilakukan oleh Prita. Lara yang cemburu mulai mengganggu Prita. Dan Prita yang sangat percaya diri itu tidak menyadari siapa Lara. Lara mengetahui aib Prita
dan Lara menggunakan aib itu untuk membuat Prita memohon padanya supaya Lara tidak menyebarkan aibnya itu. Prita memohon sambil merayap di kaki Lara seperti permintaan Lara, dan Lara merekam diam-diam hal itu, lalu menyebarkan diam-diam pula. Tapi akibatnya bukan diam-diam, tapi heboh, skandal. Prita melarikan diri ke luar negeri dan itu otomatis membuat Prita jauh dari Mark. Perusahaan ayah Prita juga jadi terpuruk walau tidak bangkrut. Tidak ada yang mengaitkan skandal itu dengan Mark, tapi Mark tahu skandal itu. Mark tidak suka, tapi itu sudah terjadi. Semua orang memaklumi saat Mark tidak melakukan apapun untuk membela Prita, karena semua orang tahu Mark playboy. Tapi sekarang Mark bertindak, bukan karena dia playboy atau dia berkuasa atau apapun. Tapi itu ibu anaknya, orang yang mencintai dan melindungi anaknya. Kalau ibunya dilukai, itu pasti akan melukai anaknya juga. Jadi Mark harus bertindak. Lara salah sangka dan tidak mengetahui sekarang Mark adalah seorang ayah. Hai, minta waktu sejenak. Say thank you untuk semua subscribe, untuk yang like dan juga komen. Sehat selalu. Alan gelisah. Dia menjemput Alana, tapi Alana tak kunjung datang ke mobilnya. Alan sudah menelpon berkali-kali, tapi handphone Alana tidak aktif. Alan berpikir mungkin Alana sedang meeting. Tapi setelah sejam lebih menunggu, Alan memutuskan untuk masuk ke dalam kantor A dan A menjemput Alana di dalam kantor. Tapi ternyata Alana sudah pulang lebih awal. Alan menelpon ibunya di rumah, tapi Alana juga tidak ada di rumah. Alan menelpon Andre. Alan dan Andre mencari, tapi tidak ada jejak. Mereka mencari di semua tempat yang melibatkan Alana selama berjam-jam. Tidak ada jejak. Alana hilang. Mas bro, Andre menelpon Mark. Suaranya panik. Ada apa? Buruan, aku lagi meeting. Jawab Mark dengan suara pelan. Biasanya Mark tidak akan mengangkat telepon saat dia meeting. Tapi dia melihat Andre yang menelpon. Andre akan menelpon kalau ada hal-hal yang benar-benar penting. Dan kalau tidak penting, Andre hanya akan mengirim pesan. Itu sebabnya Mark langsung mengangkat telepon Andre. Alana, kenapa dia? Potong Mark. Dia menghilang, jawab Andre dengan agak berteriak. Mungkin saja dia ke suatu tempat atau sudah hampir 5 jam sejak dia meninggalkan kantor mas bro dan dia tidak bisa dihubungi lagi. Handphonenya ditemukan Alan di tempat sampah, jauh dari kantornya. Meeting ditunda dan Mark langsung keluar dari ruangan berlari ke tempat mobilnya. Aku sekarang di Rumah Putih, ibunya sudah beberapa kali pingsan, kata Andre saat Mark menelpon menanyakan posisinya. Anakku, tanya Mark semakin menancap gas. Ara sedang menuju ke sini bersama Alan. Dia baru selesai sanggar seninya. Kalau bisa Ara jangan ke sini dulu mas bro. Dia pasti akan menanyakan Alana. Anakmu itu pintar dan peka. Tidak bisa dibohongi. Apalagi kalau dia melihat eyangnya pingsan dan memanggil-manggil nama Alana. Kata Andre. Aku akan menelpon Alan. Mar menutup telepon, membanting setir, berbalik arah dan menelpon Alan. Menyebutkan sebuah alamat supaya Alan membawa Amara ke sana. Alan tanggap dengan situasi yang ada dan membawa mobilnya menuju alamat yang disebutkan oleh Mar tadi, membawa Amara. Cari siapa? Tanya satpam curiga pada Alan. Saya Alan, saya disuruh ke alamat ini, kata Alan dan menyebutkan nama alamatnya. Iya, benar, itu alamat rumah ini. Tapi yang nyuruh siapa? Tanya si satpam lagi. Pak Mar, dia pengacara, jawab Alan. Si satpam bertambah curiga. Tuan mudanya memang bernama Mar, tapi dia bos Dirgantara Company, bukan pengacara. Alan tidak diizinkan masuk oleh si satpam. Alan jengkel dan menelpon Mar di depan si satpam. Mas, saya udah nyampe nih di alamat yang mas sebutkan, tapi saya nggak diizinkan masuk sama si satpam. Kata satpamnya, mas bukan pengacara. Gimana nih? Tanya Alan. Mar langsung menutup telepon dan tancap gas. Jangan sampai Alan tahu dia bukan pengacara tapi bos di perusahaan tempat Alan bekerja. Jangan sampai Alan tahu dia ayahnya Amara. Batin Mar panik dan semakin ngebut.
I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. Teng, teng, teng,